Amin. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggil hamba Tuhan yang akan melayani kita hari ini. Narasumber kita, Evangelis Anastasia Friska. Kemudian bagi nama Tuhan. Kita hari ini agak santai ya teman-teman ya. Kita duduk ya, boleh ya Kak Friska? Kita duduk. Kak Tasya, sorry. Grogi ya? Grogi sampai salah panggil nama. Ayo Thank you. Shalom Kak Tasya. Shalom. Aku panggilnya Kak aja ya. Boleh. Soalnya lebih senior, walaupun mukanya 21 tahun tapi anak sudah 2. 2 kali lipat ya? Dua kali lipat. Apa kabarnya? Baik, Kak Tasya? puji Tuhan. Semua juga baik kan? Waduh, nggak baik semua nih kayaknya. Shalom. Puji Tuhan. Kak Tasya, hari ini kita merayakan apa sih? Kayaknya tanya ke teman-teman ya. Kita merayakan apa ya teman-teman ya? Oh iya, Paskah Thomas. Betul, sekarang kita merayakan Paskah ya. Merayakan Paskah. Kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, Kak Tasya, aku mau tanya dong. Tema kita tuh hari ini apa sih firman Tuhannya? Oke, tema kita hari ini bisa lihat semua ya di layar. Wake up call. Ya, wake up call. Seru banget kayaknya. Kenapa nih temanya wake up call? Nah, wake up call itu apa sih sebenarnya? Kalau di Indonesia kan semua pada tahu pasti ya, yaitu apa sih? Telepon memanggil kali ya kalau bahasa Indonesianya. Tapi di sini saya mau mengingatkan seperti ini, teman-teman. Kita pernah ikut tour ya, pernah ikut tour atau enggak ada retret. Nah di situ pasti tour leadernya atau ketua event daripada acara itu pasti satu hari sebelumnya, misalnya kita menginap, besoknya itu acara jam 9. Pasti tour leader atau ketua eventnya itu selalu warning ke tempat penginapan, kasih wake up call ya, misalnya acara jam 9, wake up call-nya nggak mungkin jam 9 kan, tapi pasti 3 jam sebelumnya, 3 jam sebelumnya atau 2 jam. Apalagi kalau wanita-wanita kan perlu persiapan kan, entah itu catok rambut, entah itu bikin alis, biasanya bikin alis tuh mencong sebelah, ulang lagi sampai sejam kadang bikin alis Lipstiknya sendiri buat ya. ganti warna. Iya kan. Belum kalau cowok kan harus persiapan apa? Cukur jenggot, main game dulu gitu kan. Iya, dan sejam sebagainya. dulu katanya. Nah itu sama seperti kekristenan kita saudara. Sekarang kita merayakan Paskah. Paskah itu mungkin ada beberapa dari kita sudah merayakan Paskah setiap tahunnya dari kecil. Ya, apalagi anak sekolah minggu mungkin nanti sampai besar juga terus merayakan Paskah tiap tahunnya. Tapi saya mau ingatkan kembali buat kita dari tema Wake Up Call ini supaya jangan sampai perayaan Paskah ini menjadi rutinitas saja. Tapi kita harus melihat esensi apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ya, karena kita bisa mendapat kesempatan pada hari ini bisa datang ke gereja mendengar firman. Saya percaya setiap kali kita ke gereja itu jangan jadikan itu juga rutinitas. Atau mungkin kita ke gereja itu karena kita ngerasa takut bersalah. Nggak enak nih teman ngajak, ditolak gitu. Jangan, tapi kita harus punya mental ketika kita ke gereja, kita harus mendapat satu pesan apa yang Tuhan mau berikan, satu pesan apa yang Tuhan mau sampaikan. Sehingga sehingga ketika kita ke gereja itu tidak menjadi rutinitas. Itu kadang-kala kita suka salah persepsi ya. Makanya kenapa kadang ada momen-momennya kita itu juga down, kita juga lemah imannya dan sebagainya. Nah itu harus berhati-hati di situ. Nah di sini dari wake up call ini, tema ini mengingatkan kita lagi, merimain kita lagi, supaya supaya kita harus dibangunkan saat apa? Ketika iman kita jatuh, ya kan? Iman kita pasti saya percaya up and down juga ya. Kayak kisah cinta anak muda gitu kan. Ya siapa nih yang masih menjalin asmara? Kan anak-anak muda semua ya. Nah ada kadang masanya up, ada yang down gitu. Iman kita, pengharapan kita. Saya percaya setiap kita di sini pasti berharap apa? Sukses di bumi, bahagia di surga. Semuanya mau seperti itu kan? Amin. Amin. Saya juga mau. Tapi ingat kembali lagi, ketika kita masih ada di dunia, kita harus menyelesaikan satu. Tuhan pasti memberikan visi kepada setiap kita ya, tugas kepada setiap kita. Ketika kita sudah menyelesaikan dengan baik, saya percaya Tuhan akan memberikan hadiahnya ketika kita nanti kembali ke surga. Amin. Berarti wake up call tuh kayak dibangunin ya Kak Tasya? Dibangunin betul. Oh bangun woy, jangan gini-gini aja. Jangan sampai kita udah di wake up call masih tidur lagi. Tidur itu lagi. bahaya. Tuhan Yesus sudah bangkit, kita nggak bangkit-bangkit. Tuh. Ya.
Jadi teman-teman mungkin maksud kata Tasya, kita itu harus dibangunkan lagi secara kerohanian. Iman kita juga harus dibangun lagi. Nah kata Tasya, kalau boleh tahu firman Tuhan apa sih yang melandasi tema Wake Up Call hari ini? Oke, kalau firman Tuhan itu saya ada di Markus 5 ayat 35 sampai 42. Tapi sebelumnya teman-teman, saya mau ingatkan kembali ya. Jadi teman-teman tahu Injil ya. Injil itu kan ditulis oleh murid-murid Yesus. Ya kan? Murid-murid Yesus, dan kita harus bersyukur sampai saat ini kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena banyak orang juga percaya melalui firman Tuhan, yaitu salah satu Injil. Injil itu keempat murid Yesus dengan latar belakang background pendidikan yang berbeda. Ada yang dokter, ada yang nelayan, gitu kan. Ada yang anak muda, bahkan ada yang paling muda itu salah satunya yang menuliskan Injil juga. Itu adalah murid yang paling muda, kalau salah Yohanes ya, atau sorry, nanti coba saya cek lagi ya. Tapi salah satunya yang menulis Injil itu adalah murid Yesus yang paling muda usianya. Nah makanya kalian-kalian yang masih muda, termasuk saya gitu kan ya. Oh masih muda banget. Masih muda banget. Jadi teman-teman masih muda jangan ngerasa aku masih muda nanti aja deh pelayanan. Tapi selagi masih muda, selagi umur kalian, seberapa pun umur kalian dipanggil Tuhan untuk melayani, mari kita melayani. Apapun yang bisa kita ambil bagian dalam pelayanan, entah itu di gereja, atau di mana kita ditempatkan, ambil itu pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Karena kayak dari 4 murid Yesus yang menulis Injil sendiri itu dipakai secara luar biasa sehingga kita punya Alkitab, ya kan? Nah dari situ saya mau tampilkan dulu ya, minta tampilkan beberapa ayat. Ya, yang sorry bukan yang ini, yang di Markus 16. Jadi Injil itu ditulis oleh 4 orang yang berbeda, tapi luar biasanya semua tulisan-tulisan itu sangat sinkron, sama semua. Yaitu apa? Perjalanan Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus melayani selama 3,5 tahun lebih lah. Sebelum akhirnya Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan dan bangkit dan naik ke surga. Jadi kita ngerasa ya, kita bersyukur banget kekristenan kita itu bukan satu agama yang ya kalau kita mungkin merasa agama itu semua sama, itu no, beda ya. Tuhan lahir ke dunia, datang ke dunia, mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga itu bukan memberikan satu agama. Kita harus ingat teman-teman. Tapi apa? Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Amin. Tuhan Yesus, pengorbanan semua itu untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah juru selamat yang luar biasa. Saya mau ingatkan, tidak ada satu pribadi pun di dunia yang bisa mati, bangkit dan naik ke surga disaksikan banyak orang. Ya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kalau kita baca firman itu disaksikan ribuan orang loh. Bukan cuma tulisan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes aja, bukan. Tapi disaksikan oleh banyak orang di situ. Berarti ini dibilang nopik sama dan hoax tuh nggak bisa ya? Nggak bisa, karena ada faktanya. Ini sejarah yang benar, bukan curhatan orang-orang asal curhat gitu ya. Tapi 4 orang yang menceritakan. Makanya 4 orang ini jadi saksi hidup. Ya kan? Kayak misalnya sekarang kita tahu gembala senior kita sedang mungkin ada mengajarkan satu pemimpin-pemimpin baru nantinya di gereja. Mereka bersama-sama dengan pendeta senior setiap hari ngelihat cara hidupnya dan sebagainya. Itu seperti memuridkan. Nah sama dengan Yesus. Yesus dengan murid-murid itu juga makan bersama, pelayanan bersama, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, dan semua itu bersama. Sehingga mereka tuh jadi saksi hidup. Dan mereka menuliskan itu semua dengan gaya bicaranya mereka yang berbeda-beda, dengan latar belakang mereka yang berbeda-beda. Tapi intinya satu, bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Dan Dia akan datang kedua kalinya untuk menjemput kita bersama. Nah, jadi jangan kita merasa, Kristen mah sama-sama aja lah. No, tapi kekristenan itu adalah luar biasa banget ya. Jadi jangan sia-siakan keselamatan yang udah Tuhan kasih ke kita ya. Oke, luar biasa. Kak Friska, ayatnya yang mana? Ayatnya yang di Markus 5 ayat 35 sampai 42. Tapi sebelum saya bacakan firman-Nya, saya mau kasih background dulu sedikit ya. Jadi ketika itu Tuhan Yesus itu ketika Tuhan pelayanan, setelah Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari satu orang dan masukinnya ke babi-babi, kalau kalian ingat ya. Nah di situ Tuhan Yesus tuh ada pindah ke tempat. Nah ketika dia pindah ke tempat, dia didatengin sama satu ketua
rumah ibadat, yaitu Yairus. Ya, jadi dia Yairus bilang, Tuhan tolong anak saya itu sakitnya parah gitu, sakitnya parah. Bahkan nanti kalau kalian baca lagi, dibilang udah mati. Orang pada bilang udah mati anaknya, udah meninggal gitu kan ya. Tapi ketika itu kan orang banyak ya, Tuhan Yesus sudah lumayan terkenal lah namanya, karena udah banyak orang tahu mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah saat itu, ketika dia berjalan dalam kerumunan, Tuhan Yesus itu merasa ada energi yang keluar. Energinya ada yang keluar. Karena apa? Ternyata ada seorang wanita yang sudah sakit belasan tahun ya, 1 tahun 2 tahun aja kayaknya lama banget ya. Ini belasan tahun dia sakit pendarahan. Itu sakitnya luar biasa hebat dan dia sudah berobat ke banyak tabib, ke banyak dokter, mungkin dokter-dokter terkenal gitu ya, itu tidak menyembuhkan dia. Tapi ketika dia melihat Yesus berjalan, dia memegang jubah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak sadar saat itu, tapi karena ada energi yang keluar kayak superhero ya kayaknya ya. Kayak ada tertarik ya, energinya ketarik gitu kan, kayak melakukan sesuatu tuh kayaknya ada sesuatu yang apa gitu, luar biasa powernya keluar, betul. Nah seperti Tuhan Yesus di Alkitab dikatakan seperti ada energi yang keluar. Artinya apa? Tuhan Yesus tahu ada sesuatu yang terjadi, ada mujizat yang terjadi, dan ternyata apa? Wanita itu menjamah jubah Yesus dengan iman, ya, dengan iman. Dia katakan, asal kujamah saja jubahnya, dia akan sembuh. Artinya apa teman-teman? Kita harus diingatkan kembali kepada Tuhan. Iman itu harus lebih tinggi daripada ketakutan kita. Iman itu harus lebih tinggi daripada kesakitan kita. Saya percaya setiap kita pasti punya pergumulan ya. Gak mungkin semua kita itu kayaknya gak ada pergumulan, hidupnya enak-enakan aja. Tuh hati-hati. Jangan-jangan nanti tiba-tiba dipanggil KPK gitu kan. Iya, benar, takutnya kan di sosial media hahaha ya. Jangan lihat di luarnya aja gitu. Takutnya besok pakai rompi oranye ya. Nah, itu bahaya ya. Tapi teman-teman semua, kita nggak pakai rompi oranye, kita pakai rompi kekudusan dari Tuhan ya. Jadi di sini walaupun teman-teman ada pergumulan, ada kegalauan gitu kan, ada sesuatu yang masih mengganjal, kita harus hidupkan iman kita itu. Kita bangkitkan lagi iman kita. Berarti itu. Kak Tasya, kita tuh gak perlu yang harus, aku harus lihat mujizat dulu nih, baru aku percaya kalau Tuhan tuh bisa sembuhin, Tuhan bisa selesaiin masalah aku. Berarti seperti wanita yang pendarahan ini, dengan iman aja, aku gak perlu nih lihat Tuhan Yesusnya, aku gak perlu dipeluk, gak perlu ajak ngomong, pokoknya asal aku menjamah jubahnya aja aku sembuh ya. Tuh, Tuhan katakan iman sebesar ini tidak pernah aku temukan. Tuhan sampai katakan seperti itu. Jadi yang penting itu bukan kita mengandalkan orang. Kita harus menghormati gembala yang ada di gereja, kita harus menghormati banyak orang. Tapi ingat teman-teman, jangan mentuhankan orang. Karena Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bahkan terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Itu artinya apa? Dalam kekristenan kita jangan sampai kita mengagung-agungkan seseorang, satu sosok. Wah ini kayaknya ada dewa banget. Kayaknya pendetanya mujizatnya luar biasa. Walaupun seperti itu ya, jangan seperti itu. Karena terkadang kita bisa jatuh karena kita kecewa, ya teman-teman. Kayak wanita ini, dia langsung iman dia itu bukan kepada imam-imam besar yang ada di Israel saat itu, tapi iman dia itu kepada Tuhan Yesus. Iman dia itu kepada Tuhan Yesus. Ini yang harus kita contoh ya. Jadi kita, apapun permasalahan kita, apapun pergumulan kita, iman itu harus lebih besar. Sehingga apa? Sehingga ketika iman kita bangkit, semakin naik, kita bisa melihat mujizat dari Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita pasti ada sesuatu yang mau kita harapkan dari Tuhan. Tapi ingat, yang penting kita harus membenarkan iman kita. Bukan hanya besar imannya ya, tapi harus benar ya. Sekali lagi saya katakan, iman itu bukan hanya besar, tapi benar. Berarti ada iman yang salah? Ada iman yang salah. Sering kan anak muda ya, lebih sukanya ke gereja-gereja yang kata-katanya, kamu akan diberkati, kamu akan ini, kamu akan itu. Saya juga mau terus ya. Tapi ingat, kita jangan sampai, karena terkadang kalau kita mendengar hal-hal yang enak didengar, kita jadi lupa akan kewajiban kita. Kita hanya taunya, hak kita seorang Kristen akan diberkati, hak kita seorang Kristen nanti akan hidup bahagia, hak kita orang Kristen akan menjadi kepala bukan ekor gitu kan. Tapi akhirnya kita jadi lupa nih, mental kita mental apa? Mental orang yang mau cepet naik,
ketika kita mau dipakai Tuhan secara luar biasa, kita harus ikutin proses, betul ya? Prosesnya itu yang justru luar biasa ya. Proses itu adalah kewajiban kita, teman-teman. Gak akan kita bisa berhasil kalau kita nggak ikutin proses. Kecuali ya kayak tadi saya bilang, tiba-tiba berhasil tapi nggak lama pakai rompi oren gitu kan. Nah itu harus hati-hati ya teman-teman. Kembali ke ayat ya. Kembali ke ayat. Ayat yang mendasari tema kita itu adalah ada kata-kata bahasa Aram itu tali takum. Ya, jadi apa itu tali takum itu ada di ayatnya. Kita akan baca dulu karena panjang, saya akan ringkaskan kembali ya. Nah, ketika Tuhan Yesus itu sudah menyembuhkan wanita itu dan berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku temukan. Akhirnya ada satu orang dari keluarga kepala ibadat yang anaknya sakit itu ternyata kasih tahu, udah anak kamu udah meninggal, jangan susahkan guru lagi, gitu kan. Dari kasih kabar lah anaknya udah meninggal. Tapi apa? Luar biasanya ya, Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus bilang dia tetap akan ke rumahnya. Tuhan Yesus ngomong malah, anakmu itu tidur, anakmu itu cuma tidur, ya, anakmu cuma tidur. Sampai diketawain sama orang-orang di situ. Diketawakan, mereka menertawakan Tuhan Yesus karena apa? Orang udah meninggal dibilangnya tidur, ya kan? Tapi apa? Pada akhirnya anak itu bangkit, teman-teman. Saya mau katakan, Tuhan kita itu Tuhan yang sangat luar biasa. Mengapa Tuhan bisa bangkit? Tuhan menunjukkan kuasa maut ada di tangan Tuhan Yesus. Amin. Kita tahu ya, Lazarus juga dibangkitkan Yesus, padahal sudah di dalam kubur 3 hari. Saya percaya itu bau busuknya juga ada. Udah 3 hari. Udah 3 hari soalnya masih udah ada belatung-belatungnya atau gimana. Ya saya nggak pintar dalam ini, tapi logiknya aja kayaknya udah mati, nggak ada aliran darah itu. Dan tertutup ya. Tertutup betul ya dalam gua. Tapi apa? Tuhan Yesus bisa membangkitkan. Artinya apa? Kalau Tuhan mau, nggak ada satupun yang bisa menutupnya. Kalau kita layak untuk menerima itu, nggak ada satupun yang bisa menghalanginya. Jadi teman-teman, di sini kita di-remind lagi di ayat yang coba boleh dikatakan di ayat yang ada berikutnya. Oh ya, di Markus 5 ayat 41 ya. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Walaupun ditertawakan, dibilang anak itu sudah meninggal, Tuhan tetap pegang tangan anak itu. Katanya tali takum. Ya, tali takum yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ini adalah pesan dari Tuhan untuk kita semua juga. Tali takum, teman-teman. Bangunlah iman kita. Bangunlah pengharapan kita dalam Tuhan. Bangunlah semangat kita dalam Tuhan. Supaya apa? Kita tahu ya, kalau gembala senior juga sudah mendapatkan visi daripada Tuhan, kalau memang waktunya sudah semakin dekat. Nah ini wake up call buat kita. Persiapan. Waktunya mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Memang tidak ada yang tahu, tapi saya sih mau ya untuk masih ada di dunia dan menyaksikan sendiri kita terangkat ke surga. Ya, saya percaya teman-teman juga mau. Saya nggak mau ketinggalan ya. Saya nggak mau ketinggalan. Iya. Saya juga mau keluarga saya, teman-teman yang saya kenal itu pasti juga mau bersama-sama dengan Tuhan gitu. Nah di sini makanya kita harus mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, mempersiapkan apa mental kita, karakter kita, supaya apa kita layak untuk nantinya bersama-sama dengan Tuhan. Makanya kita kenapa tiap tahun itu merayakan Paskah? Karena kita masih hidup, teman-teman. Kita masih hidup. Kadang kalau dalam hubungan ya, hubungan pacaran, entah itu pernikahan, kalau nggak ada komunikasinya, nggak ada remindernya, bahaya. Bisa apa ya namanya? Bisa padam gitu ya. Flat aja kayaknya. Iya, makanya kita nggak boleh flat dari sini. Wake up, harus bangun. Nah Tuhan mau ingatkan kita seperti itu, teman-teman. Jangan sampai iman kita itu secara nggak sadar ternyata lagi stuck. Masa gitu-gitu aja gitu kan ya. Nah jangan seperti itu ya. Tapi kita harus ingat kembali di ayat yang ke-41 Tuhan katakan tali takum. Wah tapi menarik nih kata Tasya, tali takum. Ini bahasa yang aku baru dengar juga. Nah kira-kira ini bahasa dari bahasa apa sih? Yang pasti bukan bahasa India ya teman-teman. Bukan ya. Kalau bahasa India saya harus ngomongnya goyang-goyang. Tali takum gitu kan. Tapi ini adalah bahasa Aram. Bahasa Aram itu seperti bahasa daerah Tuhan Yesus saat itu juga, seperti bahasa Sunda atau Jawa gitu. Yang artinya itu bangkit. Bangun lah, bangkit. Bangun ya.
berarti teman-teman kita diingatkan sama Tuhan Yesus talitakum, ayo kita bangun, ayo kita bangkit. Jangan kita begini-begini aja hidupnya. Harus doing something Doing ya. something. Dengan Ayo, cara apa coba? mungkin kita bisa ambil pelayanan ya. Nah Kak Tasya. betul, pelayanan itu salah satu cara kita untuk praktek firman Tuhan, betul ya. Mungkin belum bisa nih, oh aku kayaknya malu pelayanan di gereja atau aku baru di gereja gitu. Mungkin kita bisa melayani saudara kita dulu, adik-adik atau mungkin teman-teman kita. Pelayanan itu kan kecil atau besar Tuhan perhitungkan ya, kata Tasya. Bagi teman-teman mungkin belum nikah, itu pastikan tantangannya juga berbeda ya, karena nanti kalau udah punya anak 1, 2, 3, 4, 5 kayak Thomas nanti mau anaknya 10 gitu kan. Itu kan pasti waktu untuk melayani Tuhan tuh beda lah dengan kita ketika Complicated statusnya. ketika masih single atau belum ada pacar. Jadi saya mau katakan berbahagia engkau yang masih lajang gitu ya. Jadi yang single-single jangan Harus semakin semangat ini. Jangan pikirannya, aduh mau yang mancung, apa yang matanya sipit dikit Kayak ya. Claudia gitu kan, apinya sampai ada di kepala itu. Iya, nggak pernah berkobar-kobar kemana-mana. Nah itu luar biasa memang. Betul. Berarti kita harus coba iman kita bangkit, semangat kita juga bangkit gitu ya Kak Tasya. Nah selanjutnya ada lagi yang mau ditambahin Kak Tasya? Udah. Oke, mungkin kalau dari Kak Tasya sendiri ada nggak sih pesan terakhir? Aduh kayak wasiat ya, kayaknya pesan terakhir ya. Pesan terakhir Kak Tasya dari firman Tuhan ini apa? Iya kayak wasiat ya, saya masih hidup sih. Kayak Cuman wasiat. saya Ini diingatkan. wasiat Tuhan Yesus. Iya, ya. saya diingatkan loh, Tuhan itu sebelum naik ke surga itu setelah bangkit, Tuhan Yesus juga ada banyak tugas-tugas ya, menampakkan dirinya juga ke teman-teman. Bukan menampakkan seperti apa halusinasi gitu bukan ya, tapi wujud Tuhan yang manusia yang menjadi Allah juga yang nyata itu ketika dia sudah mati, dia bangkit, dia menunjukkan ke banyak orang gitu. Jadi Tuhan Yesus nyata gitu kan. Nah sebelum dia naik ke surga ada wasiatnya teman-teman. Ingat nggak? Apa itu? Apa? Ada di Matius 28. Itu ayat yang paling terakhir. Tuhan katakan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi di sini teman-teman kita semua dibaptis, mungkin juga masih galau nih dibaptis apa enggak, jangan ragu-ragu. Karena ketika kita mau dibaptis, itu berarti kita menyatakan bahwa kita itu sudah percaya dan menerima keselamatan daripada Tuhan. Tapi ingat, jangan sampai kita ngerasa, oh udah dibaptis berarti kita udah suci gitu ya. Santai-santai lagi. Iya, nyantai-nyantai lagi itu nanti di wake up call lagi. Di wake up call kalau misalnya dari yang baik-baik ditelepon nggak direspon, bisa digedor nanti pintunya teman-teman. Takutnya mamanya depan pintu pakai panci. Iya kan. Iya. Kalau misalnya nggak direspon lagi, nanti kita bisa diseret sama Tuhan. Iya. Teman-teman. Jadi jangan macem-macem ya. Kalau udah di wake up call sama Tuhan, harus direspon, betul ya. Betul. Kalau pura-pura nggak denger itu bahaya. Prosesnya nanti lebih panjang. Nah, nanti kita doa Tuhan takutnya pura-pura nggak denger juga loh. Iya itu hati-hati. Jadi paling kita dan saya pun juga diingatkan ya melalui firman Tuhan ini, ayo semua talitakum, bangun, bangkitkan iman kita, bangkitkan semangat kita, komitmen kita di dalam Tuhan. Jangan sampai kita aja dengan pasangan mau komit tapi sama Tuhan enggak gitu kan, itu kan bahaya. Sama Tuhan untuk komit artinya sama gereja juga harus setia, betul ya. Nah, makanya jangan sampai kita ngerasa kayaknya di gereja sebelah lebih enak nih, lebih dikit kayaknya tantangannya, lebih dikit dramanya. Oh jangan salah ya, jangan-jangan kamu sumber masalahnya, nanti kamu pindah gereja itu banyak masalah gitu. Jadi banyak masalah malah ya. Tapi saya percaya enggak ya, di sini orang-orang yang setia mau diproses ya. Kalau kita mau diproses, saya percaya kita dimanapun kita berada itu kita akan jadi berkat. Nah teman-teman jangan kabur dari proses, tapi kita harus menghadapi proses itu. Luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau misalnya Kak Tasya, berarti aku bisa summarize sedikit ya. Aku rangkum sedikit dari firman Tuhannya. Yang pertama berarti kita itu sebagai anak-anak muda terutama harus bangun dan meresponi ya, Kak Tasya, meresponi panggilan Tuhan. Baik dalam pelayanan ya, semuanya juga kita harus jangan pura-pura nggak dengar, kita harus punya hati untuk meresponi dan melayani. Yang kedua, mungkin kita juga harus keluar nih dari zona nyaman. Ya Kak Tasya, karena kalau kita kayaknya di sini kayaknya udah enak, kayaknya duduk paling belakang, paling pojok, nggak kelihatan, nggak dilihat, itu udah ya. Jadi kalau Tiba-tiba orang tidur ya ternyata. iya, orang lewat jangan lihat saya, jangan shalom gitu kan. Kita harus
berani keluar teman-teman. Kita harus mulai duduk majuan sedikit. Berani melakukan sesuatu untuk Iya, Tuhan. untuk Tuhan terutama, bukan untuk manusia. Jangan sampai kita pelayanan karena, aduh saya disuruh Ko William nih, Pak William suruh saya, ya udahlah yain dulu gitu. Bukan, tapi kita melayani karena ada hati. Dan ada panggilan. Kelihatan ya, Iya. kelihatan orang yang tulus melayani sama yang Disuruh. Kalau disuruh biasanya pokoknya agak asem, Iya. terus kayak banyak gitu. Tapi tegur dikit marah gitu kan nggak boleh. betul. Nah, jadi kita juga, yang ketiga nih, kita juga harus berkomitmen dan setia kepada Tuhan dan kepada gereja. Ya, oke Kak Tasya, mungkin nih kita juga dari teman-teman mungkin masih ada yang penasaran, mungkin mau bertanya. Boleh dari teman-teman bertanya. Thomas dia mukanya penasaran gitu. Ada mungkin angkat tangan dari teman-teman yang mau bertanya. Silahkan loh, ini karena diimpor langsung ya dari Eropa kemarin, pulang untuk preaching di sini, bawakan firman Tuhan. Besok nggak tahu ya mau ke mana lagi ya Kak Tasya ya. Jadi mumpung orangnya ada di sini, silahkan langsung bertanya. Kita buka 2 pertanyaan mungkin. Oke, ada dari sebelah sana, mungkin aku boleh minta bantu Thomas kasih mic-nya. Suami idaman ini, suami idaman. Udah sold ya teman-teman. Permisi, mau nanya, kan tadi ada mention soal iman yang benar. Nah, saya cuma mau nanya, iman yang benar itu emang kayak apa? Kayak gimana, harus lakuin kayak apa? Thank you. Thank you. Namanya siapa, sorry? Stefani. Oke, sebenarnya saya tak kenal sih. Cuma biar yang kenal. Thank you Stefani. Iman yang benar ya. Pertama kali saya mau ingatkan kembali kata-katanya, iman itu tidak hanya harus besar tapi harus benar. Iman yang benar itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, iman yang benar itu mendahulukan kewajiban kita daripada hak kita. Saya percaya kita semua mungkin sering dengar ya, anak Tuhan pasti diberkati, orang Kristen itu pasti akan mendapat mujizat dan sebagainya. Tapi itu jangan sampai menjadi apa ya namanya, tolak ukur kita. Kalau itu jadi tolak ukur kita, kalau kita nggak dapat mujizat kita kecewa. Kalau kita nggak diberkati kita kecewa. Kan? Tapi iman yang benar itu adalah iman yang berdasarkan firman Tuhan ketika kita sudah melakukan firman Tuhan yang sebenarnya. Mega project itu kita bisa jadi base kita ya, dasar kita, apakah kita sudah melakukan kewajiban atau belum. Saya percaya kita kadang melakukan, kita kadang enggak. Itu namanya manusia ya. Tapi ketika kita tahu kita salah, kita kembali ke Tuhan. Jadi jangan sampai kita menuntut Tuhan melakukan hal-hal yang apa ya, sesuai kemauan kita, betul. Kalau kita berdoa, kayak misalnya iman yang benar ya, iman yang benar saya percaya kita berdoanya supaya apa? Yang pertama supaya memperbaiki diri kita, ya supaya kita menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang mau lemah lembut, setia dan sebagainya. Tapi kalau iman yang kurang benar, kita berdoa apa? Saya mau minta Alphard 2 gitu, 1 buat saya, 1 buat suami saya gitu kan. Saya mau minta apa? Rumah 5. Nah, itu imannya salah. Berarti saya untuk kesenangan saya, ya kan? Tapi ketika kita berdoa untuk pribadi kita lebih baik lagi, itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Sehingga orang lain juga ngeliat kita, oh ini loh orang Kristen yang benar. Jadi orang mau lihat, oh siapa sih Tuhannya? Oh ternyata Tuhan Yesus. Karena kalau kitanya belum benar nih Kak Tasya, orang males nih, kayak berarti ilfeel ya, ada ilfeel ya, jadi lebih ilfeel. Tapi saya percaya, makanya kembali lagi, jangan sampai kita mengandalkan manusia kan. Kalau kita ngelihat orang, kita berharap orang itu udah lebih baik dari kita, itu jangan sampai seperti itu juga. Tapi kita harus ngelihat diri kita harus fokus pada diri kita harus lebih baik lagi ya. Kalau kita bergantungan iman kita atau kepercayaan kita kepada orang, sampai kapanpun kita nggak akan pernah puas, teman-teman. Kita pasti kecewa ya. Pasti kita kecewa, kayak gitu. Steve, udah jelas? Oke, boleh kita buka mungkin 1 pertanyaan lagi dari teman-teman. Ayo, tadi udah cewek nih, mungkin yang cowok. Thomas mau protes kayaknya kotaknya. 1 pertanyaan lagi boleh dari teman-teman, ada yang mau bertanya?
Wah, kayaknya semua Cucu nih kayaknya tadi bilang saya mau tanya. Mau tanya apa, Cuk? Atau saya yang tanya, Cuk? atau kita yang tanya ke audiens. Oh, boleh. Ayo teman-teman, satu lagi, satu pertanyaan. Waduh. Kalau Markus nanti tanyanya gimana cara apply ini citizen di Kanada. Saya juga nggak tahu. Gimana? Kira-kira masih ada yang mau tanya atau sudah mengerti semua? Saya percaya mungkin masih banyak pertanyaan, tapi Iya. tanya langsung ke Tuhan aja nanti ya Iya. teman-teman ya. Karena saya percaya mungkin kita sekarang lagi proses firman-firmannya. Tapi ingat Tuhan itu akan terus memberikan rema. Jadi kita datang ke gereja itu tidak ada ibadah yang sia-sia teman-teman. Betul. Asal teman-teman dengar firmannya ya. Dan kadang mungkin, oh pernah dengar firmannya kayaknya berapa minggu lalu dengar khotbahnya gitu lagi. Tapi percayalah teman-teman, rema itu beda-beda. Kadang mungkin, oh ketika pergumulan kita di masalah ini, kayaknya firman yang ini tuh nggak relevan buat kita. Kayaknya nggak menjawab. Tapi kita nggak tahu, oh mungkin ketika ada masalah lagi, firman itu mengena banget ke kita. Betul. Makanya jangan pernah kita menganggap sepele firman yang sama teman-teman. Karena firman itu kembali lagi seperti pedang bermata dua ya. Walaupun saya sampaikan banyak firman, tapi bukan cuma ke teman-teman, tapi ke saya pribadi juga. Sebenarnya Tuhan lagi memproses saya juga. Jadi teman-teman, berbahagialah kita yang masih diberi kesempatan memiliki hati untuk mendengar firman Tuhan ya. Oke, kalau gitu mungkin kita tutup aja talk show firman Tuhan hari ini. Kak Tasya mungkin boleh tutup dalam doa ya. Oke, kita mau berdoa teman-teman. Kita bangkit berdiri aja ya. Iya, boleh. Kita bangkit berdiri Tutup. ya teman-teman. Oh, oke. Lagu. Untuk WL singer mungkin boleh. Ini boleh tolong nyanyikan lagu yang terakhir ya, itu lagunya luar biasa banget. Lagu yang terakhir. Lagu ini mengingatkan kita, ingat kasih Tuhan teman-teman. Walaupun kita mungkin lagi banyak masalah, mungkin kita saat ini terpuruk, orang-orang menganggap kita nggak ada harapan. Jadi kayak tadi mungkin ada satu keluarga daripada kepala ibadah itu datang, nggak usah menyusahkan Tuhan Yesus lagi, karena anakmu sudah meninggal. Tapi ingat tuh teman-teman, di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus apapun bisa dilakukan, asal apa iman kita tetap hidup dan iman kita tetap benar. Kita sama-sama nyanyikan lagu yang terakhir. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat hidupnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Benar Bapak, kami mau mengingat pengorbanan-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Melalui bilur-Mu yang menyembuhkan kami ya Bapak. Menyembuhkan setiap luka kami ya Bapak. Kami tahu Tuhan, hati kami itu adalah hati yang lembut. Hati kami mudah tergores ya Bapak. Namun kami tidak mau terpuruk akan kekecewaan Tuhan. Kami tidak mau terpuruk akan sakit hati Bapak. Kami mau Tuhan, hati kami, hati yang penuh mengampuni seperti Engkau ya Bapak. Kau tidak membenci orang-orang menyiksa Engkau Tuhan, namun Kau mengampuni mereka, bahkan Kau memberkati mereka ya Bapak. Itu pula dengan kami Tuhan. Biar hati kami ya Bapak boleh memiliki hati yang lembut, hati yang penuh belas kasihan, sehingga kami tidak lagi dikecewakan atau tidak lagi fokus dengan kekecewaan kami ya Bapak. Namun kami boleh fokus akan iman kami yang besar dalam Engkau. Pengharapan kami bukan kepada Tuhan yang mati. Kami tahu pengharapan kami kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit mengalahkan maut. Kami percaya Tuhan, kekhawatiran kami dunia ini hanya sementara. Namun kami mau menguatkan pengharapan kami dalam Engkau, sehingga ada sesuatu
yang boleh terjadi dalam hidup kami ya Bapak. Ada sesuatu yang boleh kami lihat dan boleh disaksikan oleh banyak orang bahwa hidup kami penuh dengan mujizat. Hidup kami penuh dengan hal-hal yang bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau pakai setiap anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Biar dalam hidup mereka, dalam pikiran mereka, perkataan mereka boleh mencerminkan ada Tuhan dalam setiap pribadi kita. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Namun hamba percaya Tuhan, Kau akan terus berbicara kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kau berikan rema yang luar biasa Tuhan kepada mereka, sehingga hati mereka lepas dari kegalauan Tuhan. Hati mereka lepas dari ketakutan ya Bapak. Dan mereka boleh berani mengatakan bahwa Tuhan yang ada dalam hidup kami adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jangan pulang dulu karena setelah ini kita ada acara ya, acara games yang akan dipimpin oleh Claurinda. Shalom teman-teman semuanya. Masih pada semangat? Mana suaranya? Semangat? Puji Tuhan. Oke, mungkin teman-teman nih kita kan sekarang berada di jam-jam rawan ya, setuju? Iya, jam rawan ini tuh membuat kita mengantuk, betul? Dan maka dari itu kita akan main game. Oke, karena gamesnya ini untuk membangkitkan kantuk, bener gak ya? Kantuk kita. Boleh yuk kita berdiri dulu teman-teman. Tenang, ini nanti gamesnya akan ada hadiahnya. Hadiahnya kita spill dulu. Hadiahnya liburan ke Bali. Percaya? Oke, kita lihat saja. Oke, mungkin teman-teman boleh cari pasangan untuk bermain. Nanti kita akan main tumpuk-tumpuk tangan yang bergantian, kayak sama. Ada yang mau bantu contohin? Mungkin Ci Jesslyn boleh bantu contohin.